Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini berbagai macam masalah tengah melanda dunia pendidikan di Indonesia. Salah satunya adalah kekerasan atau bullying. Bentuk kekerasan ini bukan hanya dalam bentuk fisik saja, tetapi secara psikologis. Bullying sering terjadi di sekolah-sekolah, baik sekolah negeri maupun swasta, bahkan di pesantren. Biasanya perilaku bullying dilakukan oleh kakak senior kepada adik kelasnya pada saat penerimaan siswa baru atau yang lebih dikenal dengan nama ospek. Setelah kegiatan ospek usai, praktek bullying berlanjut pada keseharian anak di kelas, di mana anak-anak yang merasa badannya lebih besar memiliki kekuatan membuli anak yang tampaknya lebih lemah karena tidak akan melakukan perlawanan. Bullying seolah-olah sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan anak-anak di zaman sekarang. Maraknya aksi kekerasan atau bullying yang dilakukan oleh siswa di sekolah semakin banyak, menghiasi deretan berita di halaman media cetak maupun elektronik. Contohnya kasus bullying yang terjadi di SMA Negeri 90 Jakarta, SMA Negeri 82 Jakarta, SMA Negeri 46 Jakarta, SMA Negeri 70 Jakarta, dan SMA dan Bosco Jakarta. Ini bersumber dari detik.com. Namun pada kenyataannya banyak sekali korban bullying yang hanya diam dan tidak berani memberontak atas perlakuan yang diterimanya. Dalam kasus ini, bullying yang dimaksud adalah bullying verbal. Menurut guru BK, kasus bullying ini kurang menjadi perhatian guru, sehingga anak yang menjadi korban bullying tersebut merasa tertekan dengan keadaan yang ada. Bahkan wali kelas tidak mengetahui adanya perilaku bullying di kelas jika tidak ada laporan dari guru bimbingan dan konseling serta siswa yang bersangkutan. Oleh karena itu, mereka yang menjadi korban bullying akan cenderung menarik diri dari pergaulannya sehari-hari. Seperti yang dialami oleh X. Ia adalah korban perilaku bullying oleh teman-teman sekelasnya. Hampir semua teman-temannya, baik laki-laki, mengejeknya di kelas. X adalah siswa yang pendiam dan tidak terlalu menonjol di kelas. Ketika diejek temannya, ia hanya berdiam diri dan tidak pernah melakukan pembelaan atau bahkan perlawanan. Hal itu terlihat secara peneliti bersama guru BK memberikan materi layanan informasi di kelas 12 pada masa P4. Selain itu, X juga tidak pernah menceritakan kejadian yang diterimanya kepada wali kelas dari kedua orang tuanya. Itulah yang menjadi salah satu faktor teman-temannya untuk terus membuli karena merasa X adalah orang yang lemah dan juga penakut. X juga sering dikucilkan dalam kelasnya. Informasi ini juga peneliti dapatkan dari salah satu teman X. Menurut temannya, X seringkali menyendiri dalam kelas, sering menangis sembunyi-sembunyi, dan selalu menjadi bahan ejekan dari teman-temannya yang lain, padahal X tidak melakukan kesalahan apapun. Oleh karena itu, guru BK perlu melakukan layanan konseling untuk mengatasi masalah yang dialami siswa X. Pada dasarnya, proses konseling merupakan suatu penataan proses atau pengalaman belajar untuk membantu individu mengubah perilakunya agar dapat memecahkan masalahnya. Dalam proses konseling individual, terdapat beberapa pendekatan yang bisa digunakan, seperti pendekatan psikoanalistik, pendekatan eksistensial humanistik, pendekatan client-centered, pendekatan gestalt, pendekatan analisis pendekatan analisis transaksional, pendekatan behavior atau tingkah laku, pendekatan rasional emotif, dan pendekatan realitas. Berdasarkan masalah yang dialami siswa di atas, pendekatan behavior atau tingkah laku dirasa lebih tepat untuk diterapkan dalam proses konseling, di mana proses konseling dengan pendekatan behavior bertujuan untuk memperoleh tingkah laku baru, penghapusan tingkah laku yang maladaptif, serta memperkuat dan mempertahankan tingkah laku yang diinginkan.
Dalam pendekatan behavior, berbagai teknik tersedia yang keefektifannya bervariasi dalam menangani masalah-masalah tertentu. Misalnya, teknik-teknik aversi paling berguna sebagai cara-cara untuk mengembangkan kendali dorongan. Teknik asertif untuk orang yang mengalami hambatan dalam menampilkan diri dalam bergaul. Pengulangan tingkah laku berguna untuk memperkuat tingkah laku yang baru diperoleh. Desensitisasi berguna bagi penanganan fobia. Pencontohan yang digabungkan dengan perkuatan positif cocok bagi perolehan tingkah laku sosial yang kompleks. Dalam menerapkan teknik dalam konseling harus disesuaikan dengan masalah yang dialami oleh siswa. Menurut Krumboldt dan Thoresen yang dikutip dalam rilis 2010 nomor 71, bahwa teknik-teknik konseling itu harus disesuaikan dengan kebutuhan individual klien dan tidak ada suatu teknik pun digunakan melulu untuk semua kasus. Yang ada hanyalah mempertimbangkan teknik-teknik lain secara alternatif guna tercapainya tujuan konseling, yaitu perubahan perilaku klien. Dalam penelitian ini, X yang menjadi korban bullying tidak mampu mengungkapkan perasaannya saat dibully oleh teman-temannya, selalu menunjukkan kesopanan yang berlebihan terhadap orang lain yang terkadang merugikan diri sendiri, seperti selalu menurut perintah temannya. X juga tidak pernah melakukan pembelaan atas perlakuan teman-temannya. Oleh karena itu, teknik yang dirasa tepat untuk diterapkan dalam pendekatan konseling behavior pada kasus yang dialami oleh korban bullying ini adalah teknik asertif. Teknik asertif merupakan teknik dalam konseling behavior yang menitik beratkan pada kasus yang mengalami kesulitan dalam perasaan yang tidak sesuai dalam menyatakannya. Pelaksanaan teknik ini ialah dengan cara role playing atau bermain peran. Melalui teknik asertif ini diharapkan siswa korban bullying mampu mengungkapkan apa yang dirasakannya pada saat itu, dan jika terjadi hal yang serupa, siswa tersebut sudah bisa menjadi pribadi yang lebih asertif. Berikut adalah cuplikan adegan dari guru BK dengan terapi behavior teknik asertif. Aku capek terus-terusan begini. Aku selalu dibully. Apa aku ke Mbak Cindy aja ya? Biar bisa memecahkan masalah. Aku telepon Mbak Cindy aja deh, biar aku agak lega juga. Halo, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Ada apa Mbak Mia? Besok saya mau ke rumah ya, jam 9 pagi. Oh iya, besok saya ada di rumah kok. Ya sudah, oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Mbak Mia, silakan masuk Mbak. Silakan duduk Mbak. Ada apa Mbak Mia? Apa ada masalah? Iya, sebenarnya saya itu di sekolahan lagi ada masalah. Saya bingung. Coba Mbak Mia ceritakan kepada saya. Saya akan menjaga rahasia Mbak Mia. Jadi sebenarnya saya itu sering dibully sama kakak kelas saya. Setiap saya datang ke sekolahan, saya tuh selalu diejek atau apa gitu sama geng-gengnya karena ekonomi saya. Diajak seperti apa Mbak Mia kalau boleh tahu? Ya pokoknya kayak dihina-hina karena orang tua saya itu miskin atau apa gitu. Bahkan saya juga sering dijegang, akhirnya diketawain sama satu geng. Bagaimana perasaan Mbak Mia jika diajak seperti itu oleh kakak kelas? Sebenarnya saya itu pengen
marah, tapi saya itu takut. Dia mau gimana lagi? Akhirnya saya cuma diem aja. Mbak Mia melawan kakak kelas yang ngejek Mbak Mia? Saya nggak pernah melawan, saya selalu baik ke dia, tapi dia nggak pernah baik sama saya. Seperti apa kejadian yang paling menyakitkan yang Mbak Mia dapatkan dari diajak kakak kelas? Pertama itu saya dijegal, itu yang kedua pernah juga dikancingin di toilet, terus disiram air minum, pokoknya banyak lah, saking setiap harinya. Bagaimana respon guru setelah tahu jika Mbak Mia itu diejek? Semua guru nggak ada yang tahu, bahkan teman-teman saya juga nggak ada yang tahu, soalnya saya nggak pernah cerita ke semua orang. Jadi Mbak Mia memendam masalah ini tuh sendiri ya? Iya Mbak. Mbak Mia menganggap mereka jahat. Apakah mereka tidak pernah berbuat baik kepada Mbak Mia? Mereka semua kalau baik sama saya itu kalau lagi di depan guru, terus kalau minta tolong suruh mengerjakan tugas-tugasnya, karena saya kan masuk sekolah elit itu karena saya mendapatkan beasiswa. Jadi mereka semua tahu kalau saya ini pintar. Oh, seperti itu ya Mbak Mia. Seandainya mereka masih mengejek Mbak Mia, apa yang Mbak Mia lakukan? Sebenarnya saya itu bingung. Saya bertanya sama mereka, sama saya itu apa? Mbak Mia tidak perlu khawatir, asalkan Mbak Mia mengungkapkan alasan tersebut dengan baik, semuanya akan baik-baik saja. Tapi saya takut. Mbak Mia tidak perlu takut, Mbak Mia harus mempertimbangkan situasi dan kondisi pada saat itu. Tapi Mbak Mia harus ingat, Mbak Mia harus menjaga sikap agar mereka tidak tersinggung sama perkataan Mbak Mia. Dan Mbak Mia harus memulainya dengan pembicaraan yang santai dan tidak emosi, karena mereka itu tidak bisa jika diajak berbicara dengan nada yang kasar. Oh gitu ya Mbak, ya bisa saya coba ke mereka. Ya, itu adalah keputusan bagus yang Mbak Mia ambil. Mbak Mia tidak perlu takut, justru jika Mbak Mia takut itu akan mengganggu Mbak Mia. Dan sekarang Mbak Mia tahu kan Mbak Mia harus seperti apa? Iya Mbak, saya tahu. Sekarang bagaimana perasaan Mbak Mia? Saya agak lega Mbak, semuanya sudah saya ceritakan sama Mbak sendiri. Baiklah, apa masih ada yang mengganjal Mbak Mia? Sudah tidak ada Mbak Cindy. Baik, konseling ini sangat bermanfaat karena adanya kerjasama dan keterbukaan di antara kita. Apakah kegiatan konseling ini bisa kita akhiri? Oh iya Mbak, bisa. Terima kasih ya udah mendengarkan cerita saya. Terima kasih juga sudah mau datang dan bertukar pendapat dengan saya Mbak. Kalau gitu saya pulang dulu ya Mbak. Baik Mbak. Sekian video teori teknik konseling dari kelompok kami dengan menggunakan kasus bullying menggunakan teknik behavior. Saya Cindy Devi Anissa Azari dengan NIM B03219013. Saya Mia Fadila Fajarina dengan NIM B03219030. Saya Deno Putri Ayu Jinda dengan NIM B03219014. Pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.